siap, saya akan menunjuk sana, saudara, untuk melakukan teknik modifikasi cuaca. Saya akan melisiknya eksklusif. Saudara, sejumlah tersangka telah ditetapkan terkait dengan kelangkaan minyak goreng. Ada 1 petinggi kementerian, Dirjen, dan 3 lainnya adalah petinggi dari perusahaan besar terkait dengan produsen minyak goreng. Apakah hanya berhenti di sini atau ada yang lain? Saudara, saya akan membongkar dugaan kong kali kong mafia minyak goreng yang terjadi. Bagaimana kemudian mafia minyak goreng bekerja dan seharusnya dituntaskan. Ikuti saya, saudara, eksklusif. Kosong kok kayaknya kok. Jadi Pak Ketua, saya baru dikasih tahu oleh Pak Dirjen Perdagangan Luar Negeri, hari Senin sudah ada calon TSK-nya. Saudara, Anda bisa melihat, saudara, ini antrian membeli minyak goreng curah. Tolong Pak disampaikan itu ke yang Apa, gimana, kan? Gimana, Pak? itu. Minyak kok bisa susah begini gitu. Minyak susah. Susah sekali. Sekarang Anda bisa melihat ini kosong, tanpa antrian, tanpa harus menyerahkan KTP seperti ini meskipun masih ada tulisannya ya. Inikah tanda bahwa sebelumnya memang ada mafia yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng? Saudara, saya berada di kantor Kejaksaan Agung dan saya akan mewawancarai saudara eksklusif Jaksa Agung Republik Indonesia, Sanitiar Burhanuddin, terkait dengan dugaan mafia minyak goreng. Benarkah? Selamat siang, Pak Jaksa Agung. Siap. Luar biasa. Ini pertama kali nih. Siap. Bapak pernah menyatakan bahwa keempat tersangka ini berpotensi untuk diterapkan pasal hukuman mati kepada mereka. Betul, Pak? Kami belum mengagendakan apakah ini hukuman mati atau tidak. Tetapi yang pasti kalau nanti unsur-unsurnya untuk kita tuntut hukuman mati, itu pasti. Apalagi ini yang merugikan adalah rakyat kecil. Apa ngomongnya? Berapa hari nggak ada minyak? Bukan mau nyolong. Saudara, Kejaksaan Agung telah menetapkan 4 tersangka terkait dengan kasus dugaan ekspor bahan baku minyak goreng yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng di dalam negeri, di Indonesia. 4 tersangka itu cukup mengejutkan, saudara, karena merupakan pejabat tinggi di Kementerian Perdagangan, yakni Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Indrasari Wisnuwardana. Kemudian 3 lainnya adalah petinggi dari perusahaan besar pemasok minyak sawit ataupun bahkan minyak goreng di Indonesia. Salah satunya adalah Wilmar Nabati, ini adalah satu perusahaan besar. Kemudian juga Multimas, ada juga dari Permata Hijau Group. Soal Dirjen ini, saudara, ada yang menarik. Sang Dirjen tersangka inilah yang paling sibuk membisikkan Menteri Perdagangan M. Lutfi. Kala itu Menteri Perdagangan menyampaikan ada temuan luar biasa, miliaran, ribuan ton, yang datanya dipasok oleh sang Dirjen yang kemudian jadi tersangka. Namun setelah ditampilkan, ternyata bukan miliaran, jumlahnya hanya 26 juta rupiah. Itu kan kalau minyak goreng kan supirnya itu tangannya berminyak kan, bisa ngeluarin bon, itu bonnya bersih putih. Bisa tunjukin Pak Wisnu. Sudah mulai ditangkep-tangkepin, sudah mulai diperiksa. Nih, kwitansinya begitu bentuknya. Berapa miliar itu? Setelah dibisikkan oleh sang Dirjen, Menteri Perdagangan M. Lutfi begitu yakin bahwa ia sudah mengantongi nama dan data dari terduga mafia minyak goreng. Perlu dimasukkan kesimpulan, laporan dari Pak Menteri dari temuan-temuan ini bersama Polri. Tolong ini menjadi catatan dalam kesimpulan untuk pertanggungjawaban kepada kita. Terima kasih. Jadi Pak Ketua, saya baru dikasih tahu oleh Pak Dirjen Perdagangan Luar Negeri,
hari Senin sudah ada calon TSK. Saudara, ada yang menarik perhatian saya di sini adalah salah satu perusahaan yang terbesar yang memiliki perkebunan kelapa sawit hingga beberapa merek minyak goreng kemasan. Ia adalah Wilmar Nabati, perusahaan grup Wilmar yang dikenal sebagai salah satu perusahaan raksasa dunia di sektor perkebunan sawit. Wilmar Nabati adalah anak perusahaan dari grup Wilmar, sementara grup Wilmar adalah salah satu pemilik perkebunan kelapa sawit terluas di dunia dengan total luas tanam lebih dari 232.000 hektar. Dari jumlah itu, sekitar 65% kebun sawit Wilmar berada di Indonesia, 26% berada di Malaysia, dan 9% di Afrika. Wilmar adalah perusahaan kongsi Indonesia dan Malaysia. Salah satu pemiliknya, Martua Sitorus, adalah orang terkaya di Indonesia dengan perkiraan total kekayaan hingga lebih dari 40 triliun rupiah. Lalu saudara, apa yang disangkakan pada para tersangka ini? Ada 4 orang. Yang pertama adalah modus ekspor yang tidak memenuhi syarat tetapi bisa ekspor. Yang kedua, izin ini seharusnya dikeluarkan oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan karena ada syarat DMO atau Domestic Market Obligation, yakni kewajiban untuk memasok minyak goreng di dalam negeri besarnya 20% agar tidak terjadi kelangkaan. Faktanya, di dalam negeri terjadi kelangkaan minyak goreng curah beberapa pekan lalu. Menteri Perdagangan sempat mengatakan minyak goreng dilarikan ke luar negeri. Belakangan, ternyata sang dirjennya sendiri yang menjadi tersangka ekspor bahan baku minyak goreng yang diduga diselewengkan. Minyak curah subsidi dilarikan ke industri menengah atas, minyak goreng curah subsidi di-repacking menjadi minyak goreng premium, dan minyak goreng curah subsidi dilarikan ke luar negeri. Jadi tiga-tiganya ada calon tersangkanya hari Senin. Ya, ini polisi, nanti akan diumumin oleh polisi. Gitu. Karungin, pasti karungin. Saudara, saya berada di Pasar Rawa Badak, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Di sini saya mendapat informasi ada antrian untuk membeli minyak curah, tapi saya belum melihat. Saya ingin coba masuk ke dalam, saudara, untuk mengetahui bagaimana kondisi minyak curah. Permisi, Bu. Jual minyak curah? Curah nggak ada barangnya, Mas. Kemarin masih ada kebagian, istilahnya satu hari itu 1 jerigen. Oh, per kilo berapa? 19.000. Oh, Tinggi sekali. jauh di atas HET Iya, dong ya? Iya. Terus semenjak itu saya udah nggak jualan. Kenapa? Karena tukang gorengan langganan itu kan kemampuannya itu loh. Oh iya. Dulu waktu sebelum naik HET-nya, Iya, kan susah, Bu. betul. Kalau Ibu mau beli ke agen, nggak ada tuh. Itu nggak ada, hilang. Hilang. Iya. Tapi setelah harganya naik, di agen banyak banget. Di mana-mana ada. Dan saudara, saya akan mulai berkeliling dari kawasan Jakarta Utara ini untuk melihat kondisi 3 pekan lalu di mana saya juga berada di sini untuk saya bedakan dengan sekarang. Setelah ada penindakan terkait dengan kasus penyelewengan ekspor bahan baku minyak goreng yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng. Tentu ini masih proses hukumnya masih berlangsung. Ada asas praduga tak bersalah. Tentu kita nanti akan mencermati di pengadilan. Tapi saya ingin melihat perbedaannya. Adakah perbedaan antara 3 pekan lalu di mana antrian terjadi luar biasa dengan hari ini? Si Bu. Bu, gimana Bu? Aman udah? Aman. Minyak goreng. Boleh saya lihat nggak ke dalam? Boleh. Nah, iya, iya. Misi ya Bu. Oh, ini banyak nih ya. Sekarang udah banyak ya. Ini udah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh ngambil lebih dari 1. Boleh lebih? Ya, Oke. ya. Mulai kapan nih? Seminggu terakhir? Ya, kira-kira Seminggu terakhir ya? Ya. Nggak antri lagi? Sudah enggak. Oke. Di sini dijual harganya? 18. 18. Oke. Karena ada modal plastik, bensin buat ke sana, tenaga ya. Kantong, Pak. Kantong. Iya, iya, iya. Dan ini 17. ini saudara. Minyak goreng ya. 6 ini berapa lama habisnya? Ini 2 hari. 2 hari. Jadi udah gampang sekarang, semuanya pasokan udah aman. Sudah. Oke Bu, sehat-sehat Bu ya, lancar semua. Terima kasih. Terima kasih ya, Pak ya. Dan saudara, dari sini saya ingin menuju ke agen di lokasi sini juga sekitar 2 km. Saya ingin mengetahui bagaimana kemudian kondisi di sana. Di mana 3 pekan lalu saya melihat luar biasa, antreannya panjang, 3 jam belum tentu bisa mendapatkan minyak goreng curah. Saya akan menuju ke sana, ikuti saya saudara. Ini kok kosong?
Habis. Ini apa? Biar jual sembako atau gorengan? Gorengan. Terus gimana nanti jualannya? Ya mau cari lagi nih. Ini dari sana ke sini Pak ya? Sana habis. Ini buka nggak tapi? Buka. Yakin? Buka jam berapa nanti? Biasanya sih jam 9. Oh ini udah tapi stoknya ada kan? Ada kan datang nunggu tangkinya. Oh ini tangki belum datang? Iya kan ngambil PO-nya nih kan. Nah ini dia nih. Ini dia nih. Oke. Saudara ini ada baru datang truk tangkinya. Saya mau coba naik ke dalam. Pak, sebentar Pak. Minyak udah naik. Iya. Ini baru datang nih saudara, di belakang ada berapa kilo Pak? Berapa ton? 5 ton. 5 ton tuh ditungguin banyak orang nih Pak. Nanti langsung diserahin ya situ ya. Luar biasa. Eksklusif saudara di Aiman. Ya ini baru kemudian datang di truk minyak sawit ini saudara, minyak goreng. Bapak dari mana nih ngambilnya Pak? Marunda. Susah sekarang Pak? Yang ngantri dari jam 2. Dari jam 2 pagi ngantri? Ini ada yang nitip. Ada yang nitip siapa nih? Buat tamu di sini kalau dapat. Oh. Antri Pak. Nitip, harus antri. Habis. Memang habis. Bukan nggak dikasih kan Bapak lihat tadi cukup banyak antrian. Bukan nggak dikasih. Bapak dagang atau sendiri Pak? Dagang. Dagang apa Pak? Gorengan di rumah. Berapa hari nggak ada minyak Pak? Beli, bukan mau nyolong. Dan sudah dari sini saya akan menuju ke agen tempat pembelian minyak goreng bagi para pedagang. Saya ingin menuju ke sana untuk melihat bagaimana suasananya, apakah berbeda dengan 3 pekan lalu. Saudara, Anda bisa melihat, saudara, ini antrian membeli minyak goreng curah. Ya, ini agak chaos memang karena jalanan macet seperti ini, Anda bisa melihat ini. Saudara, Anda bisa melihat, saudara, ini antrian membeli minyak goreng curah. Tolong Pak disampaikan itu ke yang Apa, gimana? Aja itu. Minyak kok bisa susah begini gitu? Minyak susah? Susah sekali. Bapak pedagang juga? Pedagang. Apa? Istri ya dagang ya? Sembako? Ya, istri. Oh, oke. Bapak mau jual minyak goreng curah? Ya, betul. Ini berapa harganya minyak goreng curah? Belum tahu gitu. Nggak tahu, pokoknya antri aja. Antri aja dulu. Nanti jualnya susah nggak? Jualnya susah misalnya karena harganya tinggi gimana? Bukan susah, barangnya yang tidak ada. Ini berapa jam kira-kira antri nih? Jam 9 jam 5 jam. Hah? Jam 3 jam dong? Dari sini kan bayar dulu. Habis dari sini bayar kan nggak bisa ada minyak nih. Jadi berdiri gini 3 jam nih? Iya, 2 kali lipat. Ini bayar doang ya. Untung Rp30.000. Harus antre 3 jam. Ini banyak banget yang antri ya. Ini kalau dulu Pak, kebutuhannya sebesar ini nggak apa, sekarang lebih besar kebutuhannya untuk minyak goreng? Standar aja. Sebenarnya sama aja kebutuhan. Sama aja. Cuma pasokannya yang seret. Seret. Orang tambah banyak, dari mana kan nggak ada. Iya. Dan saudara, sejak buka pukul 6 pagi tadi, ini sekarang pukul 8 lebih 20 menit, ya sekitar 2,5 jam. Sudah habis. Ini akhirnya kembali semua dengan jerigen kosong. Ini belum sempat beli Pak, kosong. Habis. Oh, ini bagian ini. Ya, tadi dari jam 5 subuh. Dari jam 5 subuh. Iya. Oke. Nggak kebagian, Pak? Kebagian. Antri dari jam berapa? Dari jam 7 lah. Jam 7. Oke, jam 7 nggak kebagian. Dan saudara, Anda tentu masih ingat ketika saya kesini waktu beberapa pekan lalu, Anda melihat antrian yang luar biasa. Dan saat ini, di jam yang sama saudara, kosong, Anda lihat. Tidak ada antrian sama sekali.
Kok siapa namanya? Aiman, Kompas TV. Ko Riki. Aman sekarang ya? Udah nggak ada antrian nih, saya lihat nih. Oh ya, udah mulai aman lah. 3 minggu lalu saya kesini, antriannya luar biasa. Orang banyak yang nggak dapat. Sekarang ini satu orang tapi hanya boleh satu. Satu jerigen satu orang, cuma boleh dijatahin satu gitu. Oh, nanti kalau 1 jam lagi datang boleh? Boleh, oke. Besok datang apalagi boleh? Iya, boleh. Ini datangnya kapan nih stoknya? Baru kemarin sore. Kemarin sore. Kalau yang dulu 2 hari atau 3 hari baru datang? Iya, benar. Sekarang tiap hari datang? Hari datang. Artinya minggu terakhir tiap hari datang terus? Iya, datang terus. Kalau dulu yang masih ada antrian, 1 jerigen 2 hari 3 hari. Berarti memang pasokannya dulu lebih seret ketimbang sekarang. Sekarang lebih lancar. Lebih lancar dikit. Oke, itulah kemudian faktanya saudara, dan ini masih ada sampai sekarang karena setiap hari selalu disuplai ya. Kalau yang sebelumnya 2 hari 3 hari baru datang. Ini nggak ada antrian, ya lebih tenang lah sekarang. Terima kasih kok ya. Terima kasih. Dan terus saya melihat ada ibu yang beli 5 cerigen nih Bu ya? Ya. 5 Bu? 5. Waduh, Mau enggak. 15 saya mau beli. Mau 15 nggak bisa tapi ya? Boleh, Nanti. mau ngambil jerigen lagi? Oh, 5 masih kurang. Bos stok, Pak. Tapi jangan ditimbun Bu. Enggak timbun. Nggak boleh ya? Aku sehari 6 jerigen. Sehari 6 jerigen habis? Iya, habis. Wah. Soalnya kadang nasi Ini kan Padang semua. Oh, oke, warung nasi Minang ya. Oke, sekarang lancar nggak ada antrian? Alhamdulillah. Dulu antrian 3 minggu lalu. Ya Allah, saya nggak kebagian. Sekarang udah semua normal semua Bu ya, kira-kira seminggu lalu lah ya. Iya, alhamdulillah. Minggu lalu ya. Cepet. Ayo Bu, mari Bu, makasih. Dan saudara, inilah suasananya. Jadi sudah kembali normal kait dengan minyak goreng yang beberapa pekan lalu sempat sulit sekali, antrian luar biasa pada waktu itu. Tapi sekarang Anda bisa melihat ini kosong, tanpa antrian. Inikah tanda bahwa sebelumnya memang ada mafia yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng, terutama curah yang dibeli oleh masyarakat di kelas bawah, yang harganya memang berbeda jauh dengan minyak goreng kemasan yang kita lihat di sana. Dan harapannya proses hukum tentu tidak berhenti di sini, karena mungkinkah hanya 3 produsen saja? Apakah ada kemungkinan produsen yang lain yang pada waktu itu bisa menahan stok atau mungkin melarikannya ke luar negeri seperti yang disampaikan oleh Menteri Perdagangan M. Lutfi, lalu kemudian menyebabkan kelangkaan minyak goreng di Indonesia? Tentu ini menjadi pertanyaan. Saya akan terus menguliknya, mengupasnya terkait dengan membongkar kong kali kong mafia minyak goreng. Ikuti saya, saudara. Memang habis. Bapak dagang atau sendiri, Pak? Dagang, gorengan di rumah. Berapa hari nggak ada minyak, Pak? Beli, bukan mau nyolong. Pak Ketua, saya baru dikasih tahu oleh Pak Dirjen Perdagangan Luar Negeri perkara minyak goreng terus bergejolak. Seret sejak Januari, antrean mendapat minyak goreng murah tidak berhenti. Bahkan hingga ada korban jiwa. Adanya mafia minyak goreng pun terus menggema. Belakangan pemerintah akhirnya mengeluarkan bantuan langsung tunai BLT minyak goreng. Untuk meringankan beban masyarakat, pemerintah akan memberikan BLT minyak goreng. Bantuan yang diberikan sebesar Rp100.000 setiap bulannya. Pemerintah akan memberikan bantuan tersebut untuk 3 bulan sekaligus, yaitu April, Mei, dan Juni, yang akan dibayarkan di muka pada bulan April 2022 sebesar Rp300.000. Di tengah sengkarut kelangkaan minyak goreng, kejutan muncul dari Kejaksaan Agung. Jaksa Agung mengumumkan tersangka korupsi minyak goreng. Semuanya kakap, alias pejabat kementerian dan bos besar. Jaksa penyidik telah menetapkan tersangka dengan perbuatan melawan hukum. Yang dilakukan tersangka adalah: 1. Adanya permufakatan antara pemohon dengan pemberi izin dalam proses penerbitan persetujuan ekspor. Kedua, dikeluarkannya persetujuan ekspor kepada eksportir yang seharusnya
ditolak. Ditolak izinnya karena tidak memenuhi syarat. Penetapan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indra Sari Wisnuwardana sebagai tersangka mengejutkan publik. Bagaimana tidak? Indra Sari kerap membisiki Menteri Perdagangan M. Lutfi dalam rapat dengan Komisi 6 DPR soal tersangka mafia minyak goreng. Kala itu, Mendak M. Lutfi tampak sangat geram dengan mafia minyak goreng dan akan menangkapnya. Jadi Pak Ketua, saya baru dikasih tahu oleh Pak Dirjen Perdagangan Luar Negeri, hari Senin sudah ada calon TSK-nya. Indra Sari Wisnuwardana dilantik sebagai Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendak sejak 20 Desember 2021. Kasus ini juga menyeret 3 bos perusahaan besar, bahkan terbesar, yang berkecimpung di bidang pengolahan minyak sawit. Salah satu petinggi yang terjerat yakni MP Tumanggor, Komisaris Utama PT Wilmar Nabati Indonesia. Tumanggor sempat menjadi Bupati Dairi Sumatera Utara tahun 1999 hingga 2009. Ada pula Stanley MA dari Permata Hijau Group. Stanley juga tercatat sebagai Wakil Ketua Bidang Pemasaran dan Promosi di Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia, APROBI. Lalu Togar Sitanggang, bos perusahaan minyak goreng PT Musimas. Saat ini Togar juga tercatat sebagai Wakil Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit, GAPKE. Benarkah mereka mafia minyak goreng selama ini? Mungkinkah akan terkuak wajah aparat dan bos yang lain? Aiman mengupasnya eksklusif. Saudara, saya berada di kantor Kejaksaan Agung dan saya sudah melakukan tes antigen dan saya bersyukur nyatakan negatif. Dan saya akan mewawancarai saudara eksklusif Jaksa Agung Republik Indonesia, Sanitiar Burhanuddin. Ikuti saya saudara, saya akan masuk ke dalam untuk menemui Jaksa Agung terkait dengan dugaan mafia minyak goreng. Benarkah? Saudara, saya berada di ruangan Jaksa Agung Republik Indonesia dan ini adalah kesempatan pertama bagi seluruh media untuk mewawancarainya, dan saya beruntung, saya berkesempatan untuk mewawancarai pertama kalinya eksklusif Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Ikuti saya saudara, saya akan masuk ke dalam ruangannya. Izin ya Pak. Dan saya sudah melakukan tes antigen dan dinyatakan negatif, saya bersyukur. Dan Pak Jaksa Agung juga sudah dinyatakan negatif. Selamat siang, Pak Jaksa Agung. Siap. Luar biasa. Ini pertama kali nih media diwawancara. Ya. Untuk one on one pertama kali. Betul. Luar biasa. Oke, kita akan masuk saudara, saya akan masuk ruangan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Pak Jaksa Agung, ini ruangannya kecil banget Pak. Ya. Ruang sederhana Pak ya. Maksud saya ruang darurat karena yang sebelumnya terbakar. Betul. Tapi kita bersyukur aja Mas. Iya. Dari kantor yang kecil ini, dari ruangan kecil ini saya bisa ngomando segala sesuatunya seluruh Indonesia. Dan kasus-kasusnya luar biasa, ada Jiwasraya, Asabri yang triliunan. Betul. Garuda dia cukup tinggi juga. Dan minyak goreng kabarnya juga puluhan triliun Pak. Ya. Minyak goreng utamanya dulu masyarakat ini kita harus atasi dulu gitu. Oke. Saya izin Pak untuk wawancara Bapak. Monggo. Oke. Monggo Mas. Memang habis. Bapak dagang atau sendiri Pak? Dagang. Dagang apa Pak? Gorengan di rumah. Berapa hari nggak ada minyak Pak? Beli, bukan mau nyolong. Pak Ketua, saya baru dikasih tahu oleh Pak Dirjen Perdagangan Luar Negeri. Dan saudara, saya sudah bersama dengan Jaksa Agung, Pak Sanitiar Burhanuddin, di meja kerjanya nih Pak ya, di ruangan Bapak. Betul. Terima kasih Pak atas kesediaannya. Topik kita kali ini tentang minyak goreng Pak. Saya tanya dulu, bahwa penindakan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung telah dilakukan, tentu apresiasi terkait dengan hal ini. Dan boleh saya katakan mereka adalah bagian dari mafia minyak goreng? Saya sih tidak mengatakan mafia, tapi ini adalah satu kolaborasi antara pegawai negeri dengan pegawai swasta untuk melakukan suatu tindak pidana korupsi gitu aja. Kalau soal mafia, monggo itu istilahnya mungkin tidak ada di bahasa hukum Pak mengatakan itu. Tidak. Jadi bahwa ada kelindan antara aparat negara, ini dugaan tentu Pak, masih akan dibuktikan di pengadilan, antara aparat negara dengan
pihak swasta yang paling besar bahkan di Indonesia. Menurut informasinya, iya. Ini cukup mengejutkan karena Kejaksaan Agung langsung mengumumkan kakap semua. Dan sekali lagi ini apresiasi, meskipun juga saya menanyakan Pak, Bapak pernah menyatakan bahwa keempat tersangka ini, ada satu Pak Dirjen Kementerian Perdagangan dan ada 3 petinggi di perusahaan besar produksi kelapa sawit ataupun minyak goreng, berpotensi untuk diterapkan pasal hukuman mati kepada mereka. Betul Pak? Sebenarnya kami belum mengagendakan apakah ini hukuman mati atau tidak. Tetapi yang pasti kalau nanti unsur-unsurnya untuk kita tuntut hukuman mati, itu pasti. Apalagi ini yang merugikan adalah rakyat-rakyat kecil. Ya, di mana Indonesia itu katanya kan produser minyak terbesar di dunia. Tetapi rakyat begitu menderitanya pada antri dan minyak. Jadi pemikiran itu pasti ada ke sana. Nanti kita faktanya di dalam hasil penyidikan kami, nanti di hasil persidangan itu yang akan menjadi ukuran kami, tuntut mati atau tidak. Kita tentu tadi sudah saya katakan ini tokoh-tokoh yang luar biasa sebenarnya. Komisaris perusahaan besar biasanya yang kena direksi Pak. Kenapa sekarang komisaris? Ini fakta perbuatan, kita bukan soal jabatan. Pada waktu kita melakukan hasil pemeriksaan atas handphone Dirjen, itu ada di situ nama-nama beliau ini, nama-nama orang-orang yang sekarang jadi tersangka. Maksudnya ada komunikasi? Ada komunikasi, dan komunikasinya pasti mengarah ke suatu tindak pidana. Itu yang kemudian didapatkan faktanya, datanya oleh pihak kejaksaan. Meskipun saya harus mengutip dari pernyataan Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia Gimni, Sahat Sinaga, yang menyatakan bahwa nunggu jam 4 pagi di Kementerian Perdagangan untuk ngurus izin DMO kok, Domestic Market Obligation, bukan untuk korupsi. Bagaimana Bapak menjawab ini? Pembicaraan ini kita udah kira bukan untuk hari itu. Pembicaraan ini udah dari lama kita akan buka semua. Memang kami buka HP. Nanti akan dibuka? Bukan, sekarang HP-nya sudah kita. Bapak mengatakan kejaksaan punya bukti yang kuat. Iya. Dan bahkan bukan itu aja. Dengan hasil dari pembicaraan itu kita kembangkan. Mana aja sih yang terlibat di situ? Yang terlibat apakah hanya terbatas pada 3 perusahaan ini atau mungkin bisa berkembang? Itu dia, kita akan kembangkan sesuai apa fakta yang ada nantinya. Nanti kalau ini hasil pemeriksaan, kemudian dari data HP-nya atau mungkin dari bukti-bukti lain perkembangan, kita tidak tutup kemungkinan masih ada lagi. Karena begini Pak, ada beberapa ahli yang mengatakan bahwa nggak mungkin hanya 3 perusahaan ini bisa membuat kelangkaan minyak goreng curah di Indonesia. Karena ketiga ini tidak menguasai pasar secara katakanlah 50% lebih. Pasti ada yang lain yang kemudian ikut terlibat. Kalau kita lihat secara hukum ekonomi, tentunya ini bukan cuma masalah 3 perusahaan besar saja. Berdasarkan data KPPU, itu konsentrasi rasio dari 4 perusahaan besar saja itu 46%. Oh, belum setengahnya ya? Belum setengahnya. Biasanya itu adalah 50% plus 1. Artinya ketika ada perusahaan yang dia berkongsi 50% plus 1, baru itu bisa mempengaruhi dari harga minyak goreng. Dengan cara itu biasanya mereka menahan stoknya di pasaran gitu. Termasuk juga bisa membuat kelangkaan kalau 50% plus 1. Iya. Kalau 46% tadi 4 perusahaan saja belum bisa, apalagi ini baru 3 perusahaan. Artinya secara logika sangat mungkin ada perusahaan lain yang juga besar yang ikut bermain di dalam. Saya harus katakan bahwa ini adalah dugaan mafia minyak goreng. Betul sekali Mas Eman. Apakah Kejaksaan Agung sudah mencium hal itu? Pasti Mas. Jadi kita kan logikanya aja, perusahaan-perusahaan itu tidak mungkin hanya perusahaan itu yang melakukan. Tapi kan kami harus punya bukti, punya data, punya fakta untuk membuktikan dia terlibat. Kita tidak bisa, si ini, tanpa ada bukti fakta yang terjadi. Termasuk data dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman, yang mengatakan bahwa ada kasus baru yang tengah diselidiki, tentu juga oleh kejaksaan, bahwa para perusahaan minyak goreng ini atau penghasil minyak goreng tidak membayar PPN
selama 3 tahun, ini dugaan tentu ya, yang harus dibuktikan. Lalu kemudian jumlahnya jika dihitung per tahunnya sekitar 30 triliunan rupiah. Artinya kalau 3 tahun bisa tembus 100 triliun rupiah yang kemudian tidak dibayarkan. Apakah itu? Kita belum ke sana. Kami akan buktikan dulu korupsinya di sini. Tapi bahwa ada indikasi iya, itu? Ada. Kalau nanti ada indikasi, pasti Mas. Apalagi ini penerimaan negara, pasti kita akan kejarnya. Tapi kalau ada teman-teman siapapun memberikan info pada kami, saya bersyukur. Dan kita akan arahkan nanti ke sana. Ini kok kosong? Habis. Ini apa? Biar jual sembako atau gorengan? Gorengan. Terus gimana nanti jualannya? Ya mau cari lagi nih. Saya juga terjun ke lapangan, Pak, bahwa saya lihat 3 pekan lalu sebelum ada penindakan betapa sulitnya masyarakat mendapatkan minyak goreng. Setelah ada penindakan, tidak ada antrian. Masyarakat bahkan satu orang bisa membeli 2, 3, bahkan sampai 5 jerigen minyak goreng. Perubahannya drastis. Saya ingin bertanya, artinya mafia minyak goreng itu memang jelas ada dong, Pak? Setelah ada penindakan langsung bersih. Ini yang utamanya gini Mas, kita mungkin tidak bicara ke situ dulu, tapi sejak Maret, awal Maret, saya melihat bagaimana masyarakat susahnya mencari. Di TV Pak Aiman juga ikut fokus di situ ada. Terima kasih. Bahwa begitu kejadian, saya turunkan anak-anak, cari dan temukan. 1 bulan berjalan, bulan tanggal 4 Maret itu kalau tidak salah, itu baru kita ketahui apa yang sebenarnya yang terjadi. Dan dikumpulkan bukti-bukti, ketika kemudian buktinya kuat, kami nyatakan. Ya, bahkan Bapak, saya harus katakan, Kejaksaan Agung lebih maju sekarang terkait dengan proses ini dibanding instansi lain untuk kami tidak bisa bicara gitu, karena setiap tiap penegak hukum punya tugas sendiri-sendiri. Tapi kami selalu saling support kok. Oke, dengan KPK juga maksudnya? Iya, kami saling support. Boleh tanyakan dengan Pak Firly, sahabat saya, dengan Pak Sigit, sahabat saya. Enggak ada, kami tidak ada sedikit pun ini adalah dalam rangka saing menyaing, tidak. Kami saling support. Ya, karena biasanya kalau soal korupsi, kong kali kong, biasanya KPK yang maju, sekarang kita melihat Kejaksaan yang maju. Tapi itu sebuah fakta. Terkait dengan hal ini juga ada yang mengatakan Kejaksaan Agung dalam menangani ini hanya gimmick, tidak menyelesaikan permasalahan inti dan kemudian juga tidak akan menuntaskan bagaimana mafia ini bekerja. Bagaimana Bapak jawab ini? Kita buktikan dari perjalanan ini. Kasus-kasus lama pun orang tidak percaya akan terbukti. Tapi nyatanya kita bisa membuktikannya. Dan ini pun bagi kami adalah suatu tantangan. Kami selalu dengan anak-anak, dengan anggota, mengungkap suatu kasus bukan hanya tertentu aja, tapi akan ungkap seluruhnya. Dan pasti tidak akan berhenti pada orang-orang ini saja. Pasti Mas, saya katakan pasti. Termasuk juga saya harus tanyakan Pak, apakah mungkin menjerat institusi lain, instansi lain di luar Kementerian Perdagangan misalnya? Bisa aja, kalau memang ada fakta dan buktinya. Dan Kejaksaan Agung sudah mengindikasikan hal tersebut? Meskipun belum. Justru itu, ini kan baru aja Mas. Kita penyidikan itu baru mulai. Tapi saya jangan ragukan kami gitu. Karena tentu publik akan melihat ketika ini bicara soal ekspor, maka tentu bukan hanya Kementerian Perdagangan saja yang berkutat di dalam ekspor. Ada rangkaian-rangkaian panjang Mas untuk itu. Dan kami akan terus kita kembangkan sampai betul-betul terbukti dan kita bisa membuktikan pada masyarakat. Ini loh terjadinya karena ini. Gitu. Dan Kejaksaan Agung tidak ragu. Petinggi sekalipun, kali ini misalnya Dirjen, besok kita tidak tahu siapa lagi. Kalau memang buktinya kuat, maka akan dijerat. Iya, siapapun Mas. Dan yang penting fakta data saya akan sikat. Kerugiannya sementara ini berapa Pak untuk minyak goreng ini? Karena kita baru perhitungan Mas. Kita perkiraan sementara mungkin? Kita menghitungkan kemarin adalah perekonomian negara. Iya. Perekonomian negara itu. Jadi kita belum kerugian berapanya. Tapi ini adalah perkiraannya mungkin triliunan Pak ada? Lebih kalau triliun insya Allah. Triliunan lebih? Iya. Kalau lihat situasinya, bayangin aja seluruh Indonesia loh nggak ada. Iya. Karena yang biasa-biasa ini 20% dapat tercukupi masyarakat. Betul. Harusnya. Nyatanya yang sudah kan terpenuhi. Betul. Dan kemarin ini tidak terpenuhi, artinya ada apa? Kita akan kembangkan di situ nanti. Oke. Di pasar saya lihat minyak curah banyak yang belum sesuai dengan hak itu yang kita tetapkan. Artinya memang ada permainan
Oleh sebab itu, kemarin dari Kejaksaan Agung sudah menetapkan 4 tersangka urusan minyak goreng ini. Dan saya minta diusut tuntas, sehingga kita bisa tahu siapa ini yang bermain, ini bisa ngerti. Saya ingin tanya Pak, bukan hanya soal minyak goreng, tapi juga ada Jiwasraya, Asabri. Saya yakin bahwa ini kan banyak sekali berkelindan mereka-mereka yang menjadi pembesar dan lain sebagainya, dan Bapak ungkap itu semua. Iya, akan ungkap itu, Mas. Tidak ada ketakutan sedikit pun karena Bapak adalah perwakilan negara. Saya ini hanya menjalankan tugas negara dan wajib hukumnya dengan segala resikonya. Saya siap untuk menegakkan keadilan. Meskipun ada tekanan, tapi Bapak mengatakan saya mungkin tidak ada tekanan. Tapi Bapak, yang jelas Bapak punya komitmen, Kejaksaan akan tetap maju, tidak akan mundur. Siap. Sebagai tangan negara untuk memberantas atau menegakkan hukum. Siap, Pak. Siap. Oke, baik. Pasti itu. Ada pesan Pak untuk publik terkait dengan minyak goreng ini misalnya? Saya hanya melaksanakan tugas ini ke publik, dan kalau ada hal-hal informasi mengenai minyak goreng ini, silahkan, kami terbuka untuk membantu kami dalam pengungkapan lebih besar lagi. Dan pasti akan ditindaklanjuti? Pasti. Baik. Terima kasih Pak Jaksa Agung. Jaksa Agung Republik Indonesia, saudara, bersama saya untuk pertama kali diwawancara di media eksklusif, Sanitiar Burhanuddin. Terima kasih Pak Jaya, Pak Jaksa Agung. Kami menyatakan dengan tegas, Kementerian Perdagangan tetap dan terus mendukung proses hukum yang tengah berjalan saat ini. Kementerian Perdagangan juga siap memberikan informasi yang diperlukan dalam proses penegakan hukum. Tindakan korupsi dan penyalahgunaan wewenang menimbulkan kerugian negara dan berdampak terhadap perekonomian nasional serta merugikan masyarakat. Kami juga telah menginstruksikan jajaran Kemendak untuk membantu proses penegakan hukum yang tengah berlangsung. Kami menghormati proses hukum ini dan berharap proses hukum dapat berjalan dengan baik. Kami mendukung sepenuhnya penegakan hukum dilakukan oleh Kejaksaan Agung terkait dengan izin persetujuan ekspor produk sawit. Wilmar Group telah mematuhi semua peraturan yang berlaku terkait dengan persetujuan ekspor, dan kami akan senantiasa kooperatif mendukung kebijakan pemerintah. Saudara, sudah ada di hadapan saya Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman. Bung Boyamin, sehat selalu. Ya, Aiman, selamat malam. Selamat malam. Sedang keliling-keliling di Riau, Medan, investigasi soal minyak goreng? Betul, karena pusatnya sawit itu, dunia itu di Indonesia. Hampir 1,5 juta hektar ada di Riau sawit ini. Apa yang dilakukan, boleh bocorin nggak? Ada dugaan mereka dalam ekspor itu tidak membayar pajak pertimbangan nilai, meskipun ini masih debatable. Oke, kalau yang sebelumnya nggak punya syarat memenuhi untuk ekspor, ya tidak memenuhi syarat, tapi bisa ekspor. Sekarang ada lagi temuan baru, dugaannya adalah nggak bayar PPN. Betul. Luar biasa. Ini belum diumumkan ini ya? Belum. Dan perusahaan-perusahaan besar juga? Iya, liga besar lagi juga. Jadi kalau bicara soal ekspor yang kemarin disidik oleh Kejaksaan Agung terkait dengan tidak memenuhi syarat tapi bisa ekspor, ada lagi dugaan baru soal tidak membayar PPN. Artinya bukan hanya si pengusahanya, tapi institusi di luar pengusaha, pemerintah maksudnya, negara dalam hal ini juga ikut bermain. Ya, justru ketika saya datang ke Kejaksaan Agung sebagai pelapor waktu tanggal 15 Maret itu, Kejaksaan Agung itu juga sudah melakukan penyelidikan. Jadi bukan semata-mata laporan Boyamin. Kejaksaan Agung sudah diam-diam bergerak, dan saya paham sampai mereka lembur-lembur waktu 1 bulanan, dan mereka sudah berani mengumumkan tersangka itu karena memang sebenarnya data itu gampang kok kalau mau ditelusuri sungguh-sungguh. Dan Kejaksaan Agung itu saya melihatnya semangatnya tinggi. Tapi harapan saya tidak ada 3 orang ini atau 4 orang juga oknum pejabatnya, tapi nanti berkembang ke yang lain, dan juga bukan hanya kepada orang, tapi juga kepada korporasi. Misalnya ada komisaris utama kok malah diduga ikut melakukan pelanggaran. Nah, kalau komisaris itu diduga terlibat, artinya perusahaannya diduga terlibat, termasuk juga jangan-jangan ada perintah atau permintaan dari owner atau pemegang saham. Maka layak menurut saya itu juga dijadikan tersangka korporasi atau perusahaannya. Iya. Ini bagian dari mafia minyak goreng? Boleh dikatakan seperti itu, Mas Boyamin?
Ya, saya kalimatnya sama dengan hukum aja lah. Dugaan permainan, dugaan persekongkolan, atau dugaan pelanggaran hukum yang mengakibatkan minyak langka dan mahal. Bahwa itu dipahami mafia, ya memang rakyat boleh mengatakan sebagai ini dugaan mafia gitu. Karena mafia itu kan memang permainan-permainan di situ gitu. Dan ini puluhan tahun ini keuntungan sampai di angka ratusan triliun, banyak ada beberapa. Puluhan tahun? Iya kan, minyak kebun sawit ini kan puluhan tahun sudah sejak kira-kira 15 tahun yang lalu kan, itu mulai marak kebun sawit, berlomba-lomba dibuka hutan dan lain sebagainya. Harus disadari sebenarnya pengusaha-pengusaha ini atas kemurahan hati pemerintah membuka hutan, alih fungsi hutan, maka bisa ditanami sawit. Atas kemudian kok diberi fasilitas izin ekspor, atas kemudian beberapa fasilitas-fasilitas yang lain. Tiba-tiba mereka sudah dugaan melanggar, terakhir malah mengancam akan memboikot atau mundur dari program subsidi. Padahal subsidi minyak goreng curah itu pun sebenarnya mereka juga untung, masih yang tidak rugi karena disubsidi oleh pemerintah. Jadi ini sesuatu yang istilah saya air susu dibalas air tuba malahan. Saya ingin sedikit terakhir ke Mas Boyamin. Melihat rapat pada 17 Maret antara Menteri Perdagangan dengan Dirjen yang kini jadi tersangka, pada saat itu rapat dengan DPR Komisi 6. Iya, jadi Pak Menteri waktu itu, Menteri Perdagangan M. Lutfi, mengatakan bahwa Senin 3 hari kemudian akan ada penetapan tersangka, ternyata kemudian tidak ada karena dianggap bukti tidak cukup. Itu ada dugaan kuat dibohongi oleh Dirjennya. Terbukti, karena Menteri kan juga berjanji tersangka 3 hari kemudian. Terus molor 3 hari. Terus saya gugat pra-peradilan, jawaban resmi kemarin mengatakan mereka tidak melakukan penyidikan. Berarti penetapan tersangka itu kan sudah paling tidak bohong. Terus kedua juga, ini dugaan jadi tersangka. Artinya izin itu diduga, itu dimain-mainkan. Yang tidak memenuhi syarat tapi tetap diberikan izin sehingga lolos melakukan ekspor. Dugaannya macam-macam tidak memenuhi syarat, itu bisa-bisa malah fiktif dugaannya malahan. Artinya persyaratan yang dikatakan ada ternyata hanya kertas, dan istilah DMO itu bisa aja memang tidak ada, tapi di atas kertas seakan-akan ada. Mari kita tunggu penjelasan dari Kejaksaan Agung, Aiman. Oke, baik. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman, yang sedang investigasi lebih dalam soal mafia minyak goreng. Terima kasih Bung Boyamin, sehat selalu. Satu langkah telah dilakukan, apresiasi, dan akan dibuktikan di pengadilan. Tapi tak boleh hanya berhenti di sini, karena mafia minyak goreng nyata adanya. Sudah ada yang jadi korban, rakyat banyak yang antre dan kesulitan. Tuntaskan. Saya Aiman Wicaksono. Salam.